bahwa kebijakannya itu seperti ini. Saat ini yang kita selesaikan terlebih dahulu adalah non-ASN yang ada dalam database BKN per 31 Desember 2022. Di luar data itu nanti akan ada mekanisme yang lain, tidak saat ini. Kemudian yang kedua, kita ini melaksanakan mandat Undang-Undang ASN. Ya, jadi kalau ada yang pertanyaan yang harus kita habiskan itu sebenarnya per tahun 2024. Setelah ini tidak boleh lagi ada pengangkatan-pengangkatan dalam jabatan tenaga honorer karena kita berkomitmen menyelesaikan terlebih dahulu sisa yang 1,7 juta ini. Nah, oleh karena itu teman-teman semua nanti minta tolong Pak Waka, Pak Haryomo untuk beberapa kebijakan karena Pak Waka ini pemahamannya luas dan mendetail. Kemudian untuk teknis nanti menghidupkan, membuka linknya Pak Harmen, nanti tolong disampaikan. Yang kemarin sudah ikut di calon sebagai CPNS, kemudian tertutup linknya. Nah ini kebijakannya akan kita buka. Nanti Pak Harmen untuk menjelaskan dan yang untuk penyelesaian dan penataan tenaga non-ASN yang ada di dalam database. Jadi sekali lagi kami garis bawahi, prioritas pertama kita saat ini adalah mereka yang ada di dalam database. Tadi disampaikan juga beberapa siapa saja itu yang bisa melamar di tahap kedua. Jadi tahap pertama itu sebetulnya sudah selesai. Hanya karena ada beberapa yang belum bisa melamar, tadi Pak Armin sebutkan juga, kita buka ruang untuk melamar tahap kedua. Sebetulnya posisinya sama, hanya karena yang tahap pertama tadi menurut datanya Pak Deputi masih sisa dan itu komitmen pemerintah untuk diangkat maka dibukalah tahap kedua. Jadi ini prinsip dasarnya dulu. Jadi kalau mereka yang tadi pertanyaan bagaimana dengan sisa yang belum kurang dari 2 tahun ya kalau dia memang di luar database nanti kebijaksanaannya. Karena Pak Abad tadi juga tidak menyebutkan untuk yang prioritas yang ketiga. Tapi semuanya tetap yang harus dijadikan prioritas itu adalah ada yang di dalam database, ada yang tenaga honorer K2, ada yang 1,7, ada yang belum mendaftar ke database, kemudian ada yang tidak bisa mendaftar karena formasinya nggak ada yang sudah mendaftar CPNS tapi tidak lulus, tapi tidak bisa mendaftar karena kena peraturan Menpan RB, itu semuanya sudah diatur di dalam 3 kebijakan yang sudah ditandatangani oleh Bu Menteri. Yang saya ingin ulang sebentar, yang pertama kaitannya dengan mereka yang pasca tenaga non-ASN, sekali lagi mereka yang setelah ini tidak bisa mendaftar karena formasinya tidak ada dan sebagainya, sudah dibuka ruang. Kalau misalnya harapan kami, semua jabatan yang ada di dalam data, pangkalan data di BKN itu, jabatan-jabatan apa saja itu bisa diinjek di sistem SCACN kita sehingga tidak ada lagi sebetulnya isu mereka tidak bisa mendaftar karena tidak ada formasi. Namun demikian, andai kata memang terpaksanya tidak ada, sudah disediakan 4 formasi tampungan. Sehingga nanti yang penting daftar dulu, masuk dulu, kemudian dia ikut seleksi, dan tidak ada istilah tidak lulus, karena memang semuanya kita komitmen untuk diangkat menjadi pegawai P3K. Hanya apakah dia pegawai P3K penuh waktu atau paruh waktu, sesuai yang disampaikan oleh Pak Aba tadi. Yang pertama, karena mungkin formasi yang diajukan oleh instansi itu beda dengan yang ditetapkan, mengingat alasan anggaran, maka yang pasti mereka yang sesuai dengan jumlah formasi berdasarkan penetapan ranking itulah yang akan diangkat menjadi penuh waktu. Sisanya dia akan diangkat menjadi paruh waktu. Ini yang penting bagi semuanya. Paruh waktu tadi disampaikan juga oleh Pak Aba. Khususnya mereka yang selama ini jadi isu nasional, sudah ikut seleksi CPNS, tetapi dia dinyatakan tidak lulus. Tidak lulus itu karena dia sudah ikut SKD,